OLXers, selamat datang di channel OLX, pusatnya mobil bekas berkualitas. Nah, kali ini kita akan nge-review sebuah mobil bekas, yaitu adalah Mazda CX-5 tahun 2016 yang merupakan tipe Touring. Dan tahun 2016 ini adalah facelift-nya dia pertama kali yang sudah terjadi di tahun 2015. Apa aja sih keunggulan dari mobil ini dan apa aja yang harus diperhatikan saat ingin membeli mobil ini? Tonton terus videonya. Mazda CX-5 sendiri memang sebenarnya di tanah air sudah keluar dari tahun 2012 dan kini di tahun 2015 dia mendapatkan facelift yang mana seperti di samping kita. Faceliftnya itu terbilang cukup minimalis, simple, tapi efektif. Dimulai dari desain grill, kemudian headlampnya dan juga desain bumpernya sebenarnya melakukan perubahan yang ya oke lah, tapi membuat terlihat jadi segar. Headlightnya sendiri kini dilengkapi dengan daytime running light, kemudian juga proyektor yang juga sudah ada fitur LED, serta LED ini pun juga hadir di bagian fog lights-nya. Grill depannya pun juga desainnya berubah, yang dulunya modelnya mesh, sekarang modelnya bergaris-garis seperti ini, yang terlihat lebih elegan dengan sentuhan chrome yang sedikit di bagian bawahnya, yang sebenarnya dia juga menyambung nih ke bagian dalam dari reflektor headlamp-nya sendiri. Oke, memang tipe Touring sendiri bukan tipe yang paling tinggi, namun sudah cukup oke fitur-fiturnya sendiri. Mengingat mobil ini kini tahun 2016, OLX sendiri menjual mobil ini dengan harga yang dibuka adalah 260 juta. Fiturnya sendiri di bagian kaca depan dia juga sudah dilengkapi dengan automatic rain sensor dan juga mobil ini dilengkapi dengan fitur auto light yang juga sensornya menyatu di bagian kaca depannya. Penampilan di bagian samping mobil ini sebenarnya simple, nggak ada sentuhan chrome sama sekali. Tapi menurut saya keren karena sebagai SUV crossover mobil ini dilengkapi dengan panel-panel plastik yang ada di bagian sekitar lingkar fender dan menyatu ke bagian bawah sisi pintu kanan kirinya juga yang membuat mobil ini terlihat maskulin. Nah, selain itu, yang membuat keren lagi dari mobil ini adalah penggunaan velg berukuran 19 inci. Iya, velg dengan ukuran besar ini membuat penampilannya menjadi keren, proporsional, dan juga tampilannya ya ala-ala mobil premium zaman sekarang ya. Dan untuk fiturnya sendiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem Smart Entry. Jadi, kunci tinggal hanya kita kantongin aja dan di sini ada tombolnya yang mana untuk membuka dan mengunci pintu. Selain itu, pada saat kita mengunci pintu, kaca spion pun juga terlipat secara otomatis. Tampilan facelift di bagian belakangnya sendiri pun juga hadir, yaitu adalah desain lampu belakangnya sebenarnya sama desainnya. Tapi di bagian dalamnya ini yang mengalami perubahan dan kini dia dilengkapi dengan model LED juga. Yang mana sebenarnya desain lampu belakangnya ini untuk lampu rem dan lampu senjanya itu dia punya sisi reflektor yang mirip dengan daytime running light LED yang ada di headlampnya. Kemudian di bagian belakang ini memang mobil ini juga dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir yang saya lupa jelasin kalau sensor parkir ini juga hadir di bagian depan. Dia berfungsi pada saat kita melakukan parkir di bagian depan dan belakang juga bisa dilihat ada di bagian monitor yang ada di sistem infotainment-nya. Selain itu dia juga dilengkapi dengan kamera mundur di sini. Penampilan di bagian belakang juga menarik karena dia dilengkapi dengan dual exit exhaust di bagian belakangnya ini, mengingat ini adalah versi 2500 cc-nya juga. Oke, untuk bagasinya sendiri memang dia belum dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur canggih seperti auto open tailgate, seperti itu belum ada. Kapasitas bagasi bukan yang paling besar, tapi juga bukan yang paling kecil di antara para rivalnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan di bagian bawah. Nah, ini ada ban serepnya, tapi ban serepnya sendiri adalah ban serep yang ukurannya tidak sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Ini adalah ban serep Space Saver yang mana memang velgnya sendiri adalah velg kaleng. Selain itu di bagian sisi kanan kiri adalah tempat penyimpanan untuk toolkit dan juga ada tempat penyimpanan terbuka, ada soket 12 volt dan pelipatan jok baris keduanya dapat dilakukan dari sini nih. Tinggal kita tarik handle-nya seperti ini. Tonneau cover-nya juga menarik. Dia modelnya menyambung ke pintu bagasinya dan pada saat dibuka orang dari bagian kabin depan tetap bisa lihat ke bagian belakang. Dia juga bisa kita lipat dan kapasitas bagasi pun juga bisa bertambah untuk posisi tinggi. Oke, sekarang kita lihat mesinnya ya. Nah ini dia mesinnya, belum pakai ada teleskopik sama sekali, jadi modelnya harus pakai tiangnya. Nah mesinnya sendiri Mazda ini selalu dikenal dengan teknologi Skyactiv-nya. Dan pada saat melakukan facelift ini, ternyata Mazda cukup melakukan banyak perubahan dalam hal Skyactiv. Karena apa? Skyactiv ini tidak hanya hadir di mesinnya, tapi juga ada di transmisi, ada di sasis, ada di bodi, dan juga ada di suspensinya. Dimana memang Mazda ingin membuat mobil ini sebenarnya dia belum ingin mengembangkan dengan mesin-mesin dengan turbo atau berbagai macam hal lainnya.
tapi lebih ke arah memaksimalkan berbagai sektor yang ada pada mobil ini. Dari mesinnya sendiri, dia punya keunikan yaitu mesin berkapasitas 2500 cc-nya ini mampu menghasilkan tenaga yang cukup besar dikarenakan dia memiliki sistem yang mana kompresi mesin ini sangat tinggi. Bahkan untuk di negara lain, sebenarnya kompresi mesinnya itu 1:14, tapi untuk wilayah Indonesia hanya diturunkan sedikit jadi 1:13, tapi tetap aja itu adalah kompresi mesin yang sangat tinggi. Dan Mazda sendiri mengklaim bahwa mesin ini tidak akan knocking, tidak akan ngelitik apabila Anda menggunakan BBM yang posisinya seperti RON 91, karena memang Mazda sendiri sudah menyarankan posisi BBM yang paling rendah adalah RON 91, bukan BBM subsidi ya. Untuk transmisinya masih menggunakan model torque converter biasa, transmisi otomatis 6 percepatan, dan dia juga ada mode manualnya. Dan mobil ini pun menariknya di mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan mode berkendara, yaitu adalah mode standar dan juga ada mode sportnya. Oh iya, bicara soal Skyactiv, di bagian sasisnya pun sendiri mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi Skyactiv, serta bagian suspensinya yang dimana Skyactiv ini juga sebenarnya memanfaatkan supaya sasis mobil ini lebih maksimal lagi dalam hal handlingnya, kemudian dalam hal peredamannya, semuanya. Sistem keselamatan mobil ini juga pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD dan juga ada traction controlnya. Nah, kalau ingin membeli Mazda CX-5 generasi ini, hal apa aja sih yang harus diperhatikan? Pertama, kita lihat di bagian mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri, perhatikan pada saat Anda melakukan test drive mobilnya, rasakan apakah getaran mesinnya berlebihan atau enggak. Mengingat mobil ini memiliki engine mounting yang cukup ada di beberapa bagian karena ini adalah berkonfigurasi penggerak depan, sehingga Anda harus memeriksakan karena perlu diingat spare part dari Mazda ini harganya cukup lumayan mahal. Selain itu yang kedua adalah rasakan juga bagaimana suspensinya. Apabila suspensinya ini mengeluarkan bunyi-bunyi seperti ada bunyi-bunyi nyaring atau bunyi kasar pada saat Anda melewati jalan berkontur buruk, nah perhatikan juga karena lagi-lagi spare partnya cukup lumayan mahal mobil ini. Dan yang ketiga, mengingat mobil ini dilengkapi dengan velg berukuran 19 inci, Anda perhatikan keempat bannya. Apakah masih tebal atau tidak tapaknya? Karena ban ukuran 19 inci untuk sebuah SUV itu harganya cukup lumayan. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya ya. Oke. Masuk ke dalam kabinnya, kita ngerasa bahwa mobil ini punya kualitas material yang premium. Kenapa? Karena dashboardnya sendiri nih, pegang. Door trimnya, kemudian konsol-konsolnya, beberapa bagian memang masih ada yang plastik, tapi di beberapa bagian juga ini banyak material soft touch-nya. Tapi kalau sisi bagian bawah dashboard ini material plastik. Dan bisa dikatakan sebenarnya memang di antara para rivalnya sendiri yang segmennya sama, ini adalah mobil yang punya kualitas interior terbaik ya. Begitu juga jok bagian depannya dengan model cushion sisi pinggirnya ini yang posisi agak tinggi, yang bisa dibilang layaknya seperti sebuah sport seat, jadinya dapat menyangga badan dengan sempurna. Ini di sini badan nggak geser kemana-mana, ini enak. Terus untuk tipe touring sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan electric seat di bagian driver side-nya ini, jadi pengaturannya mudah dan kita bisa naik turuninnya dengan mudah. Semuanya ada pengaturannya, kecuali untuk headrestnya sendiri ini masih manual ya. Oke, saya nyalin dulu, dia pakai engine startup button di sini karena udah sistem keyless. Oke. Nah, di bagian instrumen clusternya dia memang masih ada penunjuk dengan model analog, di mana untuk putaran mesin dan juga speedometernya. Untuk MID-nya sendiri dia ada sebuah layar besar di sebelah kanan, tapi memang MID layar monokrom biasa ya, bukan layar berwarna, bukan layar TFT apa-apa. Dia banyak banget informasinya. Untuk akses informasi itu dari tombol yang ada di lingkar kemudi, dan di lingkar kemudi ini ada banyak banget tombol. Tombol untuk audio, tombol untuk cruise control, dan tombol untuk komunikasi telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth ke smartphone Anda. Di layar MID informasinya banyak, ada temperatur udara luar, konsumsi bahan bakar secara real time rata-rata, kemudian jarak yang udah ditempuh, trip meter, odometer, dan juga tangki bahan bakar. Serta di sini ada posisi untuk tuas transmisi, dan juga kita bisa tahu kalau kita pakai mode manual itu maju mundurnya ada di gigi berapa. Nah, untuk mode berkendaranya seperti saya jelaskan tadi, di sini nih pengaturannya. Ada sport dan juga ada normal. Dimana kalau sport di sini udah ketahuan dan dia akan merubah behavior dari mesinnya dan juga transmisinya. Di sebelah kanan ada tombol-tombol untuk fitur iStop. iStop adalah salah satu fitur yang diunggulkan oleh Mazda dalam hal untuk menambah kehematan bahan bakar, karena dia akan secara otomatis mematikan mesin pada saat misalkan kita lagi macet-macetan atau lampu merah.
Kemudian sistem infotainmentnya di sini, ya sistem infotainmentnya dia seperti BMW kayak iDrive, jadi ada tombolnya di sini dan Mazda menyebutnya sebagai Mazda Connect. Dia punya berbagai konektivitas mulai dari Bluetooth dan juga ada radio, dan dia juga sudah dilengkapi dengan satnav. Satnavnya ini peta map Indonesia ya, jadi benar-benar berguna. Fitur AC di sini, climate controlnya juga sudah dual zone, jadi pengaturan kiri kanan dapat diatur secara terpisah, dan dia dilengkapi dengan sliding roof ya di atas. Oke. Dan kaca spionnya sendiri pun juga bisa dinonaktifkan untuk sistem monokromatiknya. Jadi apabila kita aktifkan, cahaya terlalu terang dari belakang, kaca spion di bagian tengah akan redup secara otomatis. Untuk di bagian interior sendiri, saya jelaskan kan tadi joknya ini dia punya sayap di bagian sisi pinggirnya yang membuat mobil joknya layaknya seperti sebuah jok sport seatnya. Tapi kelemahannya adalah karena mobil ini punya ground clearance tinggi, posisinya tinggi, keluar masuk mobilnya itu akhirnya joknya ini mudah rusak nih. Akhirnya kulitnya berlipat seperti ini karena busa di bagian dalamnya ini akhirnya banyak yang sering terjadi, yaitu busanya patah. Dan lingkar kemudinya sendiri pun mengingat dia memiliki bahan kulit yang sudah berlapis dengan kulit dan kulitnya itu selalu dengan kulit nappa leather, sering terjadi modelnya sudah membotak atau aus seperti ini. Sekarang kita ke belakang. Oke. Masuk ke bagian belakang, nih posisi pengemudi saya dengan posturnya 165 cm. Saya masih punya legroom yang lega, headroom juga yang lega. Oke lah di sini. Oke, posisi duduknya sendiri, kaki bagian bawah tersangga dengan sempurna. Di sini paha semuanya, sandaran juga oke. Kemudian sandaran kepala juga bisa diatur, model manual. Tapi saya merasa bahwa yang cukup disayangkan dari mobil ini adalah dia nih bagian sandarannya agak sedikit tegap, tidak sudut kemiringannya kurang menyandar sedikit, jadi posisinya ya duduk biasa aja, kurang nyaman sebenarnya untuk perjalanan jauh, tapi oke lah di bagian belakang. Kemudian di bagian belakang ini, kekurangan dari mobil ini sendiri adalah jika dibandingin sama para rivalnya, di bagian belakang ini dia nggak ada AC-nya sama sekali, jadi AC itu hanya dari bagian depan kabin. Karena kalau seperti rivalnya kayak X-Trail sendiri aja ini di bagian belakang konsol tengahnya ini dia juga udah ada AC-nya. Nah, kemudian di bagian belakang fitur-fitur yang ada juga seperti ISOFIX memudahkan apabila Anda punya anak dan punya child seat, posisinya mudah, pemasangan mudah. Seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang di bagian belakang. Headrest juga ada 3 buah. Di bagian tengah juga ada armrest yang ada 2 cup holdernya. Tempat penyimpanan, belakang jok juga ada back seat pocket, ada door pocket yang ada di bagian sebelah kanan kiri juga ada. Ini kita lagi pakai mode berkendaranya yang normal. Rasanya ya mobil smooth, nggak agresif, pedal gas smooth semuanya. Ini dia, kaki-kakinya kalau orang-orang, para reviewer itu nyebutnya rasanya dewasa. Jadi dia tidak terlalu lembut, tapi juga tidak terlalu keras. Tapi ya memang kaku sih rasanya. Dia punya body roll yang minim untuk sebagai sebuah SUV kayak gini. Terus juga ya jadinya kontur jalan buruk pun agak kerasa, mengingat apalagi velg dengan ukuran besar 19 inci kayak gini emang, nah kayak gitu-gitu tuh ada rasanya tuh pada saat kita ngelewatin konblok dengan jalan yang agak keriting. Senengnya dari Mazda CX-5 ini adalah peredaman kabinnya. Peredaman kabinnya nih oke banget, noise-nya nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Suara dari lingkar roda tuh juga nggak terlalu banyak masuk menyeruak ke dalam kabin. Sekarang kita cobain aja deh langsung ke sport ya. Transmisinya langsung jadi sigap, enak banget. Perlu kita ketahui bahwa dia ini sebenarnya torsi puncaknya itu udah bisa didapetin di putaran mesin 3200-an. Itu kita udah dapat. Nah, terus di mode sport ini posisi transmisinya pun juga nahan di posisi putaran mesin yang tinggi, supaya dia lebih sigap pada saat tenaga yang kita butuhin nih. Tuh, naik lagi dan bahkan dia kick down, turun shift down lagi giginya. Bicara soal handling, ya balik lagi karena mobil ini sebenarnya nyaman, tapi ya tadi yang saya bilang bahwa rasanya tuh suspensinya terasa berkarakter dewasa, jadinya agak sedikit kaku. Nah, itu ada segi positifnya adalah membuat mobil yang sebenarnya punya dimensi yang gede kayak gini, tapi rasanya kayak apa ya, bawa hatchback. Karena mobilnya tuh sigap, setirnya tuh tajam. Nah, kita naikin speednya lagi ya. Nah, emang kalau mesinnya kita tarik, suara mesin ini masuk ke dalam kabin nih dari firewall nih kedengeran.
Tapi raungannya oke lah, 2500 cc 4 silinder tuh. Nah, ngomong kebisingan suara, mulai terasa kedengeran suaranya, suara angin dari lingkar roda dan kaca depan tuh di kecepatan 100 km per jam. Tapi ini menurut saya cukup minim, masih acceptable banget lah. Jadi itu hasil review kita kali ini tentang Mazda CX-5 2500cc tipe Touring tahun 2016. Dan jangan lupa subscribe ke channel OLX Indonesia untuk bisa mengetahui tentang informasi-informasi mobil bekas lainnya, serta juga follow ke Instagram, TikTok, dan juga Twitter kita untuk mengetahui berbagai promo yang ada di OLX. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!